Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, khususnya Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri. Yang saya hormati Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga, wakil-wakil perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat, wakil-wakil organisasi sosial kemasyarakatan, wakil-wakil mitra internasional, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung hari ini tanggal 23 sampai 24 Agustus 2021. Pada bulan Agustus ini ada dua hadiah besar yang diterima oleh rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dua peraturan presiden yang sudah lama kita tunggu untuk menjadikan dasar kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih terginas di dalam upaya kita untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, yaitu di bidang penyakit TBC dan juga percepatan penurunan stunting. Bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting adalah merupakan tema dari Rapat Koordinasi Nasional ini. Hal ini mengingatkan kita bersama bahwa dengan komitmen yang tinggi dan terus-menerus dari semua pihak agar kita dapat menurunkan stunting hingga 14% di tahun 2024 sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Suatu target tentu saja yang bisa dibilang sangat ambisius, tetapi tentu saja insya Allah kalau kita bekerja keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengabulkan upaya-upaya kita. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter kuat. Kebijakan peningkatan kualitas SDM harus dimulai sejak calon manusia Indonesia itu berupa janin di dalam rahim ibunya, kemudian lahir menjadi bayi dan tumbuh menjadi anak usia dini, dan kemudian masuki pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, sehingga menjadi manusia-manusia produktif, yaitu ketika memasuki usia antara usia 15 sampai 65 tahun, sampai kita antar mereka pada usia lansianya. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari seluruh etape dari pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sebut, ada momentum yang tidak boleh diabaikan sama sekali, yaitu pada masa mereka berada di dalam kandungan seorang ibu sehingga pada usia bayi. Dan itulah saat-saat di mana ancaman malapetaka mengincar calon sumber daya manusia Indonesia, yaitu stunting. Dan stunting ini akan menentukan apakah sumber daya manusia Indonesia akan berkembang dengan baik atau gagal berkembang. Kalau kita bisa melepaskan dari jeratan stunting sumber daya manusia pada usia dini atau pada masa usia janin dan usia bayi,
maka insya Allah sumber daya manusia kita akan menjadi sumber daya yang unggul, yang penuh daya saing, cerdas, dan memiliki kapasitas ketika dia menjadi manusia Indonesia usia produktif. Oleh sebab itu, maka penanganan di sektor hulu mutlak harus dilakukan, yaitu pada masa anak-anak ini akan menjadi calon seorang ibu sejak ketika masih remaja, kemudian menjadi calon pengantin, dan menjadi ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga usia 59 bulan. 1000 hari awal kehidupan, inilah yang akan menentukan masa depan sumber daya manusia yang produktif Indonesia. Permasalahan stunting di Indonesia saat ini menjadi tantangan kita bersama. Secara global, kita berada pada urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Angka stunting saat ini masih berada pada angka kisaran 27,7%. Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, para kepala daerah melaporkan bahwa di daerahnya masih ada angka stunting yang sangat tinggi. Bahkan ada yang berada di atas rata-rata nasional. Sebagai contoh, mohon maaf, angka stunting di Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto masih 41,3%. Sedangkan di Kabupaten Bantaeng 21%. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kondisi ini hampir sama di Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa Utara dengan angka stunting 38,6%. Sedangkan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Nias, masih di atas rata-rata nasional, yaitu untuk Nias Selatan 57%. Kondisi ini berbeda dengan angka stunting di Kabupaten Sukabumi yang sudah berada di bawah rata-rata angka nasional, yakni 21,9%, tetapi masih jauh dari angka target tahun 2024, yaitu 14%. Saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang menyebabkan tingginya angka stunting di beberapa daerah yang sempat saya kunjungi, antara lain adalah yang pertama, karena kurangnya asupan gizi yang sangat kronis. Kemudian rendahnya cakupan akses air yang cukup serta berkualitas, dan sanitasi yang rendah. Kemudian juga karena rendahnya pendidikan orang tua yang mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang banyak hal yang diperlukan di dalam mengasuh anak. Dan yang terakhir yaitu kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi yang bertugas memantau tumbuh kembang anak, balita, dan yang diperlukan untuk menopang perkembangan yang bersangkutan. Saudara sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar kepada upaya kita untuk menurunkan angka stunting. Angka stunting kemungkinan juga mengalami peningkatan, terutama pada kelompok miskin yang akan terus mengalami dampak, yaitu menurunnya daya beli keluarga terhadap pangan yang bergizi. Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin per Maret 2021 untuk perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Kebijakan nasional dalam akselerasi penurunan stunting terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa. Kita semua patut menyambut dengan optimis dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, agar dengan payung hukum yang baru ini akan bisa mencapai target yang telah ditentukan untuk masing-masing daerah
yang pada berikutnya akan menjadi target agregat di tingkat nasional. Dalam Perpres telah ditekankan bahwa komitmen pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten hingga desa adalah menjadi kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Kerjasama dan koordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pelosok desa sangat diperlukan. Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini, di pusat, di provinsi, kabupaten kota, sampai tingkat desa harus dibentuk tim percepatan penurunan stunting secara berjenjang yang diketuai oleh pimpinan daerah masing-masing. Di dalamnya juga ditekankan bahwa intervensi yang dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga, pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, kota harus dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. Saya berharap kepada semua kementerian dan lembaga, para gubernur, para bupati, wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk percepatan pencegahan stunting ini. Karena stunting disebabkan oleh berbagai multidimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya akses air bersih yang cukup dan berkualitas, serta sanitasi, dan yang tidak kalah penting adalah pola pengasuhan anak. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan amanat Presiden dalam Perpres tersebut, Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Hal tersebut adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Di dalamnya mengatur bahwa BKKBN bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga. Penunjukan ini tentu sangat relevan dengan besarnya peranan keluarga untuk pendukung utama sebagai inti sasaran dari penanganan penurunan stunting di Indonesia ini. Kita sadar semuanya, tantangan yang kita hadapi memang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semoga dengan petunjuk, pertolongan, dan kekuatan dari Allah SWT, apa yang kita harapkan akan bisa kita laksanakan dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.